Dan di sini juga sudah ada terkait dengan komponen atau range dari penilaian, bahwa penilaian dari kurang dari 50% ini ada interpretasi bahwa peserta menunjukkan reaksi yang kurang baik terhadap pelatihan. Di sini sudah terlihat mungkin setiap rapat evaluasi PKA maupun PKP dan PKN, di sini sudah ada range untuk penilaian dari beberapa peserta terkait dengan level 1 ini. Dari 80 ada peserta menunjukkan reaksi yang lebih cukup terhadap pelatihan, dan juga di sini sudah ada 61 sampai 80 peserta menunjukkan reaksi yang positif karena menyadari mendapat masukan yang berguna selama pelatihan, dan 91 sampai 100 di sini peserta menunjukkan reaksi positif yang sangat tinggi. Ini ada evaluasi tenaga pengajar. Evaluasi tenaga pengajar terkait dengan agenda 1. Ini sudah terlihat adanya materi ataupun pengampu yang mengampu di agenda 1, yaitu 1 Asep Bambang di kelompok 3, dan juga Ibu Dede Erni, Ibu Pak Wawan, dan Pak Jono. Di sini sudah terlihat juga penilaian di agenda 1 bahwa yang tertinggi yaitu Asep Bambang dengan nilai 96,0, Ibu Dede 90,0, ini nilainya sama, juga ada 93. Di sini sudah nilai yang terendah hanya Pak Jono dengan nilai 90,2. Lanjut. Di sini ada keterangan bahwa 1 orang peserta memberikan nilai ini sangat rendah, yaitu 63 kepada pengajar atas nama Bapak Jono dengan masukan tidak menjelaskan, hanya memberikan tugas. Ini ada catatan dari peserta. Lanjut. Dan juga di agenda 2 sudah ada Ibu Elis, Pak Sofi, dan juga Ibu Rini. Di sini sudah terlihat angka yang tertinggi yaitu 96 Pak Edisan 96, juga 96,0. Terakhir ini 94,9. Ini sudah dinilai oleh peserta di atas rata-rata 94. Sudah baik dinilai oleh para peserta. Dan juga di agenda 3, di sini ada Pak Arisman, Maria Afan, Nur Laila Lubis, dan juga Richard Pantun. Untuk agenda 3 yang tertinggi yaitu Pak Arisman 97,0, dan yang terendah Pak Richard 92, tapi ini sudah di atas 92, sudah 92,9, dan yang Maria Afwan 95,3 dan 95,2. Ini rata-rata sudah dinilai oleh peserta sangat baik. Dan juga ada keterangan di sini 1 orang peserta memberikan nilai 79,4 kepada Maria Afwan dengan masukan baik perlu meningkatkan metode belajarnya. Jadi untuk peningkatan belajarnya mungkin ini nggak tahu nih peserta menilai dari Maria Afwan, Ibu Maria Afwan, terkait dengan katanya baik perlu ditingkatkan metode belajarnya. Lanjut. Untuk selanjutnya di tenaga pengajar, di sini ada 11 ya. Ada beberapa tenaga pengajar. Ini ada Pak Muhammad Hamdan, ini ada 2 materi, Pak Edi Santoso, Muhammad Hamdan ada 3, ada Pak Yunus Wiyonggo, Siti Jakiyah, Pak Brisma dari LAM, Nur Rohma ada 2, Pak Sujono Suharjo. Jadi di sini sudah ada nilai dari 11 materi ataupun tenaga pengajar yang telah dinilai oleh peserta, 96,2 yang tertinggi oleh Pak Muhammad Amdan, yang kedua juga Muhammad Amdan 96,1, yang terakhir dengan nilai 92,1. Ini di rata-rata di atas sudah 92. Ini sudah tertinggi yaitu 96 dan terendah 92,1.
punya sih. Ini grafiknya. Di sini juga ada evaluasi penyelenggaraan, bahwa evaluasi penyelenggaraan juga sudah dinilai oleh para peserta 94,9. Ini sudah dinilai oleh para peserta dengan nilai 94,9 terkait dengan kecepatan pelayanan registrasi. Oh, ada tepuk tangannya sih pelayanan. Kedua, informasi pemanggilan peserta sudah dinilai sangat baik juga 94,9. Dan dari nilai semua evaluasi penyelenggaraan rata-rata di atas 90 dengan minimal terendah 91,9. Nah, pemilihan lokus untuk tujuan pembelajaran ini saat di lapangan Ibu paling rendah. Mungkin karena jaraknya ya Bu terlalu dekat antara stula dengan lokus dengan online. Harusnya sih offline, maunya sih kunjungan dengan klasikal Ibu. Ya kan. Lanjut, ini sudah ininya Mbak Debbie bawahnya. Ini ada. Nah, di sini tadi ada di level 1 masukan dan sarannya. Kita mempersingkat waktu. Yang satu sudah sangat baik, dipertahankan dan ditingkatkan selalu. Terima kasih untuk seluruh tim penyelenggara. Kedua, untuk ditingkatkan jaringan internet. Internetnya lagi agak ini ya kemarin. Peserta. Tadi seminar juga tadi begitu Bu, di atas agak apa? Agak berhenti juga. Tempatnya Marina. Yang ketiga, stula offline lebih baik Bu. Ya aman memang ruangan Ibu. Itu yang nomor 3 ya Bu ya, sebagai catatan stula offline lebih baik. Jadi harus kunjungan langsung. Yang ketiga, metode full PJJ adalah sesuatu yang harus yang baru, namun pihak penyelenggara sangat kooperatif dalam tiap tahapan pelayanan, hanya terkait pelaksanaan. Hanya terkait waktu antara studi lapangan dan seminar rencana aksi perubahan yang sedikit perlu mendapat perhatian. Waktunya memang dekat. Dari LAN, betul Bu. Dan yang kelima, pembelajaran melalui daring merupakan alternatif dalam penyelenggaraan pendidikan dalam masa efisiensi secara umum. Pembelajaran dapat diserta dan materi pelajaran dapat dipahami. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta juga harus melaksanakan tugas atau pekerjaan di unit kerja, menyebabkan kurang maksimalnya peserta dalam mengikuti pembelajaran. Semoga kedepannya pembelajaran dapat dilaksanakan secara langsung di BPSDM Hukum untuk memaksimalkan pembelajaran dan literasi antara pemateri penyelenggara dengan peserta. Terima kasih kepada seluruh penyelenggara. Salam hormat. Semoga BPSDM Hukum lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini ada evaluasi penguji. Izin para penguji di sini sudah terlihat. Pertama Ibu Gusti, Ibu Kaban, Ibu Kapus, Ibu Mutia, Pak Tejo, dan juga Ibu Eva. Telah terlihat nilai yang tertinggi Ibu Kepala Badan BPSDM Hukum. Sayang sekali beliau tidak hadir di sini. Sayang sekali beliau tidak hadir di sini. Nilainya 97,9. Ibu Mutia 97,7, Bapak Tejo 96,9 dan Ibu Eva 93,9. Tapi sudah dinilai oleh peserta sangat baik, rata-rata di atas 93. Lanjut. Lanjut. Ini grafik sudah sama. Evaluate coach. Di sini sudah ada coach hadir, alhamdulillah 4-4-nya sudah hadir. Di sini ada Pak Muhammad Hamdan, Ibu Nur Laila,
Pak Richard dan Ibu Rini. Nilai yang tertinggi oleh Pak Muhammad Hamdan 96,6. Ibu Norela 96,0, Pak Richard 96,0 dan Mbak Rini 94,9. Terima kasih untuk coach terkait dengan yang telah disampaikan penilaian oleh peserta. Lanjut Bu dengan evaluasi peserta ya Bu, sambil ya. Lanjut. Untuk evaluasi peserta ini ada beberapa yang perlu disampaikan bahwa penilaian itu ada beberapa komponen, yaitu sikap perilaku 15%, akademik 15%, pembelajaran lapangan yaitu 20%, dan juga perencanaan aksi perubahan 20% dan implementasi 30%. Ini mungkin sudah langsung di skip aja ya Bu, evaluasi akademik langsung di skip, evaluasi pembelajaran lapangan juga langsung di skip, ini juga langsung. Iya langsung. Nggak apa-apa. Udah. Penilaiannya Pak Mas Agis untuk penilaian belum saya masukin. Di sini sudah hadir, saya ke Mbak itu aja ya, Mbak Debbie ya. Nilainya belum dimasukin. Ini udah ke Mbak Debbie. Masya Allah tulisannya. Ini nih ada yang gede, ada yang gede ya. Yang gedenya ada satu lagi. Kecil, satu lagi nggak gitu. Enggak, ada yang satu lagi yang gede. Saya lihat di sini dulu ya. Enggak ya. Enggak, yang tadi betul Pak, yang pertama. Yang rekapannya. Iya. Yang rekapan ini. Di sini sudah terlihat peringkat 1 sampai 10, Ibu izin Pak Kapus dan teman-temanku dan juga rekan-rekan dari host yang setiap harinya mengawasi ataupun menilai para peserta PKP ini. Mohon untuk dicek kembali untuk peringkat 1, Pak Emil, Pak Bintang, Pak Fatur, Pak David, Pak Bahtiar, Jelita, Emma, Evam Syohombing, dan Endang Nur. Januar terakhir Taufikur Rahman ya. Ya, mohon izin memata saya sampai kelihatan kecil banget. Bahtiar itu tingkat 5 Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Pak Bahtiar. Di akademi. Iya. Mungkin yang ini yang bisa disampaikan Ibu, silahkan kalau ada masukan ataupun kita diskusi. Mungkin dari Ibu Kapus mohon arahan ataupun dari Pak Kapus dan Pak Kapus, silahkan Pak Tejo. Oh, saya ikut juga ya. Yang saya hormati Bu Kapus Banglat Tekpim, Bu Kapus Penkom, dan rekan-rekan semua penyelenggara PKP Angkatan 207. Hal yang saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa selama saya menguji ya untuk PKA dan PKP, dari aksi perubahannya bagusan PKP. PKP ini bukan membandingkan penyelenggara, bukan penyelenggara, tapi ini kok lebih bagus PKP ya daripada PKA. Produknya bersama loh. Kadang-kadang PKP itu dari beberapa peserta itu mengedepankan inovasi organisasi gitu. Ini inovasinya banget untuk memberikan pemecahan masalah dalam meningkatkan kinerja seperti itu. Terus kedua, peran pimpinan bukan hanya di level mentornya, ternyata pimpinya ikut-ikut semua tuh PKP itu. Atau karena PKP sering disuruh-suruh kali ya.
Jadi agak dekat seperti itu. Terus modelnya ini kan transformasi digital nih Kementerian Hukum nih. Semua menyampaikan hal-hal yang terbarukan. Oleh sebab itu hasil PKP nantinya khususnya internal Kementerian Hukum itu bisa menjadi bahan studi tiru di kementerian lain. Saya kaget tadi ada hubungan dengan SOP protokoler perjalanan menteri ke luar negeri. Saya cek tuh di kementerian lain, ternyata belum ada gitu. Dia mengacu dengan SOP Kementerian Luar Negeri gitu. Diadop seperti itu, tapi di Kementerian Hukum enggak. Lalu ada beberapa membentuk ya, khususnya di Dirjen AHU tuh membentuk ekosistem digitalisasi administrasi tata usaha. Jadi kebetulan pesertanya tuh di Dirjen AHU Bu Kapus itu terdiri dari Kasubag TU semua, Kasubag TU. Jadi memberikan inovasi kepada Dirjen AHU-nya sendiri untuk melakukan langkah-langkah, siapa tahu ya pada saat memberikan kesempatan pelatihan, entah Dirjen AHU, entah sekretarisnya menyampaikan coba membuat sesuatu yang implementasinya bisa digunakan dalam waktu dekat. Ternyata di PKP itu udah jadi semua, bisa dapat surat edaran, bisa dapat surat keputusan, bisa sudah dilaksanakan, malahan digunakan gitu loh. Tapi kalau yang PKA tuh masih ngawang-ngawang, jangka menengah rencananya ini, bisa nggak digunakan? Belum tentu Pak, itu kan mulai sakit ini kan kadang-kadang. Terus yang kedua kepastian justifikasi pengambilan keputusan sebagai proyek leader kurang kuat gitu. Kalau PKP kok kuat ya, dia bisa mempengaruhi walaupun bukan memanage ya, tapi mempengaruhi interaksi antara peserta PKP dengan pimpinannya. Bisa kumpul sama-sama, bayangkan 2 staf ahli dan 1 staf khusus bisa dikumpulin. Terus testimoninya itu nyebrang, bukan hanya testimoni internal kalau cuman setingkat PIMTI aja biasa itu. Tapi PIMTI orang lain bisa diambil. Menpan RB bisa. Lalu tadi tentang ANRI bisa. Kok bisa ya? Berarti kan orang ini punya jaringan mungkin ya, dibantu sama pimpinannya gitu. Tentu mempengaruhi orang lain. Jadi tingkatan pengawas itu kalau bisa mempengaruhi pimpinan untuk melakukan sesuatu itu luar biasa bagi saya. Oleh sebab itu saya membuat nilai itu dengan coach-nya tuh saya bilang Pak Pantun ini kok pada hebat-hebat semua gitu. Jangan-jangan yang membuat bukan sendiri mandiri, ya boleh dong, kan ada tim ininya, tekniknya, tim-tim itu digabung, termasuk di Pusdatin itu ternyata sudah link dengan Komdigi loh, udah link dengan ini, persetujuan Menpan, persetujuan ini kan, ini memang pesanan apa saya nggak tahu, tapi hasilnya bagus. Jadi kesimpulannya bahwa yang saya nilai, kebetulan saya nilai sesuai kewenangan saya, bahwa seluruh peserta rata-rata lah di PKP 2007 ini memang luar biasa. Gitu. Dan mudah-mudahan kita di BPSDM bisa mengadop tuh apa aja yang sudah menjadi inovasi yang dilakukan oleh peserta dari PKP 2007. Kira-kira itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus, fungsional Pak Tejo, para penguji. Silakan Ibu Eva. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kapus Kapus Bangtek Pim Lat ya. Kapus Banglat Tek Pim. Udah kacau banget nih dari pagi ya. Kemudian juga Kapus Fungsional ya. Terima kasih juga semua panitia, para coach ya, dan ini kan yang pertama ya saya jadi penguji di PKP ya. Yes. Kalau kemarin kan yang CPNS.
kalau menurut saya sama ya sependapat dengan Pak Tejo bahwa ini punya inovasi yang memang menjawab permasalahan di internalnya. Ya, saya banyak terkaget-kaget gitu ya. Misalnya contoh ya, ternyata nggak apa-apa kesebutnya Bu. Nggak apa-apa ya. Misalnya kayak di Dijen Ahu, ternyata persuratannya selama ini pakai buku kayak di kelurahan yang kecil yang panjang itu gitu. Ternyata masih pakai seperti itu. Kaget saya gitu ya. Nah, dengan adanya PKP ini ya alhamdulillah gitu ya. Jadi ada pemikiran untuk melakukan inovasi untuk lebih mendigitalisasi untuk rekap-rekap surat seperti itu. Walaupun Sumaker tetap ada ya. Nah, itu terus kalau secara inovasinya bagus-bagus dan menjawab permasalahan, nah yang menjadi tadi catatan adalah antara judul dan isi, gitu ya. Di antara judul dan isi ada berapa tadi? Ada dua ya yang agak kurang pas gitu ya. Tadi jadi saya memberikan sedikit saran, misalnya yang untuk di inspektorat tuh ya. Bicaranya judulnya terlalu luas, pedoman, metode apa tadi ya, tata untuk konsultasi. Tapi di dalamnya bukan gitu. Di dalamnya adalah pedoman untuk pelaporan. Jadi kan jauh sekali gitu ya. Pedoman konsultasi dengan pedoman laporan. Ini juga menjadi saran ya teman-teman coach mungkin ya bisa sebelum kita atau teman-teman mentornya gitu ya untuk bisa diingatkan ikut membaca gitu ya. Tadi untuk mentornya masih bisa fasih menjelaskan gitu. Jadi sayang ini takutnya gini. Ini untung kebaca sama saya. Kalau enggak kan ini menjadi replikasi turun-temurun kan pasti nanti adik kelasnya itu minjem dong dulu PKP-nya gitu ya. Nah, terus terduplikasi yang akhirnya ya terus ada kesalahan yang diturunkan. Kemudian juga teknik ketika mengadakan sidang PKP ini untuk bisa memang cuma ada satu orang, tapi cukup mengganggu gitu ya. Jadi benar-benar nggak kedengeran sama sekali dan bukan karena wifi, tapi dia tidak mau beranjak dari ruangan dengan alasan ruangannya banyak orang, kan lucu sekali gitu ya. Ini ruangannya Bu banyak orang, jadi saya nggak bisa pindah. Nah dunia ini seluas ini dunia gitu kan, kok nggak mau pindah dan itu ngeyelnya luar biasa gitu. Sampai kalau nggak sabar-sabar udah udah pengen ninggalin aja gitu ya. Jadi nggak tahu dia ngomong apa karena memang suaranya luar biasa. Di sekitarnya juga masa nggak bisa gitu ya bilang maaf saya lagi ujian gitu kan. Yang bersangkutannya memang pakai headset, tapi kan masuk Bu suara-suara sekitarnya ke kita gitu. Jadi nggak kedengeran sama sekali. Jadi ini mungkin bisa dijadikan catatan syarat untuk nanti kepada teman-teman yang akan ikut ujian, disterilkan dulu ruangannya. Jadi tidak ada orang lain selain yang bersangkutan atau mentornya gitu. Jadi syarat utama. Jadi ini bisa dipastikan dulu gitu. Jadi seperti tadi bikin emosi. Ibu Laila juga kesal ya Bu Laila ya, saya juga kesal gitu. Untuk kalau di Papua gitu mending ini di Rasuna Said gitu ya di Iya Bu. gitu ya dengan alasan nggak ada ruangan lagi Bu. Coba bersatu dengan mentor jauh Bu. Jauhnya segimana? Ya masih satu lantai sih. Masya Allah gitu ya. Jadi orang sehebat itu masih bisa memberikan alasan-alasan yang nggak logis gitu untuk seorang. Makanya mungkin nilainya tuh jadi rendah tuh ya. Karena sayang ya nggak memberikan sikap yang baik. Terus di era sekarang gitu ya, kok masih menginikan tatap muka, mau konsultasi tapi tatap muka, gimana ya? Kok nggak kepikir tata cara untuk daring gitu? Ya ini nggak menjawab sama sekali gitu ya. Jadi mentornya mungkin izin juga coachnya kita saling mengingatkan lah ya di era sekarang ini.
metode-metode untuk bisa luring, daring ini memang jadi pertimbangan dalam setiap rencana aksi gitu ya. Apalagi inspektorat gitu kan, inspektorat harusnya terbuka untuk konsultasi. Masa hanya melayani tatap muka, ketemu aja gitu, nggak melayani daring kan aneh gitu ya. Ini saya belum mengatur itu Bu, harus bikin lagi bla bla bla, banyak sekali alasannya. Jadi mohon izin kita saling mengingatkan untuk tetap antisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita usulkan dari setiap proyek atau rencana aksi dari teman-teman PKP. Ya ini udah setingkat eselon 4 kan ya, udah bisa. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Kapus, Ibu Mutia. Tapi izin Ibu sebentar, teman-teman tolong ini masih dirahasiakan ya karena penutupannya besok. Jangan sampai ada yang foto ataupun ada yang mengirimkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus Panglat Fungsional, Pak Tejo, Bu Kapus Penkom, Bu Eva, teman-teman para coach Widya Iswara di sini ada Pak Hamdan, Pak Richard Pantun, Bu Rini Setiawati dan Bu Nur Laila Lubis, serta teman-teman semuanya, tim kerja PKP maupun tim penyelenggara dan tim evaluasi dari Tektim, serta nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah satu lagi pelatihan selesai. PKP selesai. Alhamdulillah dan luar biasa memang Pak Tejo. Jadi dari rancangan kemarin ke sini saya beberapa memberikan tantangan kepada para peserta. Jadi para peserta saat rancangan saya di antara PKA sama PKP itu lebih lama PKP. Jadi saya sampai maghrib. Karena gemes melihat rancangan sehingga saya berikan tantangan ini harus implementasinya adalah ini harus terlaksana bla 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 bla. Dan ternyata beberapa memang mengikuti menjawab tantangan itu seperti yang Emil itu dia luar biasa menyusun. Saya tadinya nggak yakin ini bisa diselesaikan dalam waktu pembelajaran mandiri ya, sampai dari rancangan sampai ke implementasi. Ternyata luar biasa. Ini tadinya adalah aplikasi yang di take down, kemudian aplikasi ini take down, kemudian dihidupkan lagi, kemudian ditambah fiturnya, dan ini bisa mencakup integrasi beberapa urusan dari mulai keluhan di kerumah tanggaan, AC-nya mati nih, terus bisa pakai barcode, kemudian dilayani langsung hanya beberapa menit terinformasi ke bagian rumah tangga, kemudian langsung dilayani. Jadi nggak perlu nyari siapa ini enggak, karena luas lingkungan dari Setjen sendiri itu juga mungkin kalau nyari orangnya juga susah. Jadi sudah pakai digital pengaduan, maksudnya dari kita AC mati ini itu sudah nanti ini BMN dengan aset NUP nomor berapa itu sudah ini terus ada dia statusnya baru diperbaiki kemarin sama siapa. Nah, itu jadi itu satu. Kemudian sampai ke peminjaman ruang. Nah, ini saya sampaikan bahwa beberapa hal yang ada di sini ini sebagai kalau bisa ini disatukan menjadi manajemen building.
Nah, manajemen building itu penting. Nah, makanya kenapa saya memberikan nilai ini, karena dari rancangannya kemarin dia memang sudah luar biasa semangatnya dan dibuktikan pada saat implementasi. Dan ini bisa digunakan seluruh Indonesia, tidak perlu direplikasi. Bahkan saya tantang juga untuk di jangka menengahnya adalah surat dari Pak Sekjen untuk menggunakan aplikasi rumah tangga ini untuk digunakan seluruh ke-1 kantor wilayah dan unit pelaksana teknis. Begitu juga dengan yang lainnya, teman-teman, ini adalah salah satu kita itu peran BPSDM adalah kalau dari Tekvin kan penyelenggaraan pelatihan, tapi hasilnya outcome ini kan kita boleh kita ini bagus kemudian kita adopsi untuk bisa dilaksanakan di BPSDM, kenapa enggak? Jadi kalau kemarin betul Pak Tejo, kalau kemarin di PKA itu parsial hanya 1, misalnya mekanisme peminjaman ruang. Tapi kalau ini enggak, ini sudah terintegrasi, berarti PKP ini lebih maksudnya pemikirannya lebih apa? Kenapa? Karena ini sudah PKP ini sudah dalam tataran Gen Z. Jadi mereka lahir itu ada di 93. Sudah mulai 93 itu kan berarti sudah Gen Z. Maksudnya pemikirannya itu sudah luar biasa. Kepengennya mereka, itu kan mereka pengennya cepat ini dengan teknologi bla 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 bla. Nah, artinya perubahan-perubahan ini dan semangat mereka itu sangat luar biasa. Makanya saya sering mengatakan bahwa berikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mempercayai para generasi ini nanti yang akan melanjutkan kita-kita ini. Nah, saya melihatnya sih dari sisi itu luar biasa teman-teman ini yang kemarin di rancangan mungkin masih banyak keluhan, kami masih banyak keluhan tapi terjawab di implementasi ini. Jadi ada yang bikin mekanisme monitoring dan evaluasi tapi lupa dia. Kadang karena mungkin tidak sempurna dalam teknologinya, dia lupa pengamanannya. Jadi ketika saya coba, saya kan setiap ada hal yang berkaitan dengan aplikasi atau apa pasti saya coba. Saya masih bisa merubah angka. Loh, saya orang luar. Saya orang luar kan sebetulnya saya tidak bisa merubah angka. Ya. Nah, ini akan bahaya, makanya bagus sebetulnya idenya bagus, tapi masih ada kurang-kurang pada sisi pengamanan datanya. Karena ini penting, karena monitoring kinerja kalau misalnya tiba-tiba ini langsung dikirim ke Biro Perencanaan, kemudian dengan angka yang telah dirubah-rubah kan ini menjadi tidak nyaman dalam bentuk laporan kinerjanya. Ada yang seperti itu, tapi secara ide luar biasa. Begitu juga yang lainnya. Tetapi di AHU benar Bu, di AHU itu tadi juga kenapa dia sistem penerimaan tamu, antrian tamu itu ya entah itu menjadi alasan sebuah terobosan. Biasanya kan dari yang tidak baik dulu kemudian dikasih terobosan. Alasannya adalah masih manual gini. Sebuah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang kita bayangkan dengan teknologi yang sudah canggih, dengan anggaran yang luar biasa, itu masih menggunakan manual dan tadi dia membuat penerimaan tamunya itu secara digital yang nanti akan mengarahkan ke stakeholder-stakeholdernya direktur. Misalnya ke Direktorat Perdata ketemu siapa, ke Direktur Pidana ketemu siapa, itu sudah ada. Tapi sayangnya ketika itu sudah bagus, tapi masih juga ada output formulir. Kenapa ini sudah menggunakan digital, masih juga mereka, maksudnya kita tamu itu bawa formulir kan enggak, maksudnya ini setengah-setengah nih kan gitu. Kan kita bayangannya adalah ketika kita sudah ke rumah sakit nih Pak, kita tamu klien ya, maksudnya kan sudah kita atau di Telkomsel lah, kita masukkan dengan ini nomor sekian, ini sudah langsung ke sini, ketemu siapa, ini atau di rumah sakit kita ketemu dokter siapa, di lantai berapa, kamar berapa, kan gitu.
harusnya. Ini masih pakai formulir, jadi saya sebagai tamu masih membawa formulir. Artinya, tetapi ini kan PKP. Intinya adalah bahwa tujuan dari ini adalah supaya mereka bagaimana dari sisi pengawas, maksudnya pejabat pengawas itu langsung orientasinya adalah ke pelayanan publik, ke pelayanan. Jadi dari tadi yang saya ini itu rata-rata ya sudah mengimplementasikan hal itu. Rata-rata sih semua bisa, dan tadi pesan Bu Kaban ya, hasil narasi tulisan yang bukan PPT tadi diambil contoh sama Bu Kaban untuk besok menjadi bahan data dukung untuk kita audiensi ke Kepala LAN. Karena memang tidak ada aturan baku, format yang baku untuk penulisan laporan. Namun disarankan untuk, kita kemarin menyarankan untuk lebih eye-catching. Eye-catching itu karena penampilan anak muda sekarang kan, jangan sampai mereka itu kaku kayak zaman kita puluhan tahun yang lalu kita bikin KKP-RK masih ketikan gitu, maksudnya sekarang masih ketikan gitu kan udah nggak zamannya. Bahkan mereka harusnya sudah juga membuat flip e-book ya. Nah, udah e-book, nanti di-upload di webnya kita, Tekpim. Misalnya di web, kemudian di Tekpim hasilnya apa, e-book itu nanti ada di sana. Nah, itu ya kita kan masih semua kita adalah untuk menuju ke arah proses semua ke transformasi digital. Mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana. Semua kurang dan lebihnya itu mungkin terima kasih para penguji dan para coach yang sudah membuat kegiatan ini menjadi tertib dan lancar. Selanjutnya mungkin dari WI belum ini ya coach ya. Terima kasih penguji Ibu Mutia. Dilanjut untuk para coach, silakan Pak Hamdan, masukan terkait dengan 10 besar ini peserta. Silakan Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, izin pada Bapak Ibu Kapus, Pak Kapus dan Bu Kapus serta para hadirin yang ada di BPSDM ataupun di Zoom ini. Pertama-tama terima kasih telah mengundang kami selaku coach dalam rapat evaluasi, dan kami mengapresiasi apa yang sudah disampaikan seperti ini, dan saya selaku coach secara pribadi menerima hasil karena memang seperti itulah data yang sudah ada dan itu yang sudah diolah oleh tim, sehingga kita tidak perlu lagi kalau secara pribadi saya selaku coach tidak perlu lagi memperdebatkan terkait dengan hasil. Yang kedua, tadi ada hal yang memang menjadi catatan dari Bu Kepala BPSDM terkait dengan evaluasi, bahwa format di antara coach mungkin perlu ada penyamaan kembali. Saya juga tidak tahu antar coach ya, jadi saya dengan Bu Rini, Pak Richard, dan Bu Laila ini nggak tahu produk hasil akhirnya gitu. Tapi ketika Bu Kabadan tadi melihat model laporan seperti majalah ataupun yang lain, kira-kira seperti apa yang akan menjadi patokan gitu. Memang alangkah lebih bagus jika memang BPSDM itu punya satu standar tersendiri gitu. Baik sistematika, penekanan, format, desain, dan lain-lain. Sehingga siapapun coachnya nanti pakemnya sudah jelas gitu. Karena memang bisa jadi bahwa antar coach itu punya selera dan madhabnya. Misalkan yang saya, Pak Richard, Bu Rini, Bu Lela ini ada yang dicontoh gitu. Jadi kita bisa jadi mencari inspirasi dari tempat lain yang kita coba pakai, tapi ternyata di internal sendiri itu juga punya hal yang lain. Sehingga tadi ketika Bu Kapus menyampaikan akan ke LAN, ini saya secara pribadi sangat mendukung bahwa ke depan supaya ada satu standar tersendiri gitu. Dan standar ini tidak menjadi persoalan kalau misalkan LAN tidak mengatur, tapi kita secara internal juga punya aturan pedoman gitu. Jadi pedoman ini bisa menjadi patokan, termasuk misalkan seperti yang kemarin ya di Latsar itu sendiri, misalkan kita juga punya pegangan secara bersama-sama gitu.
Nah, yang ketiga, bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kepala Badan, bahwa produk-produk dari para peserta itu akan didaftarkan sebagai inisiasi hak cipta, ini menjadi hal yang perlu didukung lah. Artinya BPSDM setiap pelatihan kepemimpinan, produk akhirnya akan menjadi satu benefit kepada Kementerian Hukum dengan mendukung pendaftaran ke hak cipta. Ini saya rasa menjadi satu peluang sekaligus potensi yang luar biasa BPSDM untuk mendukung data ke penambahan daftar hak cipta internal dari Kementerian Hukum. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masukan Ibu Kapus, alhamdulillah besok Ibu Kapus juga akan kelan Pak Hamdan dan juga adanya produk-produk yang akan memberikan pada peserta itu hak cipta. Jadi betul untuk standar pedoman pembuatan laporan itu harus formatnya itu ada keseragaman di antara internal dari BPSDM. Terima kasih Pak Hamdan. Lanjut untuk kelompok 2 Bu Rini, Mbak Rini. Sesuai dengan kelompoknya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun nilainya kecil tapi hasilnya lebih bagus, memuaskan ini. Sangat memuaskan 26 ya Bu di angkatan ini, di PKP angkatan 207 dan juga sisanya 16 itu memuaskan. Jadi memang penilaiannya sangat baik di angkatan PKP di 207 ini. Lanjut untuk selanjutnya Bu Laila. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ibu Kapus Banglat Tektim, yang kami hormati Ibu Kapus Penkom dan Bapak Kapus Banglat Fungsional, dan juga rekan-rekan lain yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan pertama kali saya menjadi coach ya di PKP gitu. Biasanya di Latsar atau di pelatihan fungsional gitu. Jadi sebenarnya agak deg-degan juga karena ini pengalaman pertama gitu. Tapi alhamdulillah ya berjalan lancar walaupun ada kendala tadi yang disampaikan oleh Ibu penguji ya. Memang ada miss gitu di satu orang tadi itu ya Bu. Mohon maaf. Ini saya jadi WA-WA-an lagi Bu. Bu Eva saya WA-WA-an lagi sama dia. Tapi tadi ternyata karena kendala memang suara dia yang nggak bisa kita dengar ya ternyata dengan baik gitu. Ini saya WA-WA-an lagi. Jadi dia bisa menjelaskan dengan baik sih di WA Bu. Mungkin karena tadi kendala ini ya, kendala teknis gitu. Jadi ternyata sudah ada SOP turunannya dari pedoman tersebut. Mungkin nanti bisa dibahas di kemudian hari gitu. Nah, untuk tadi saran dari Pak Hamdan ya, saya juga sepakat bahwa untuk ada satu template khusus mungkin ya untuk bagaimana kita coach untuk
mengarahkan peserta untuk membuat laporan maupun bahan tayang seperti itu, walaupun diimprove dengan masing-masing kreativitasnya masing-masing. Ini kok ada bunyi-bunyi tong-tong gitu? Ya. Seperti saya pertama kali ini jadi coach ya, jadi kemarin sempat nanya-nanya dengan senior dan terakhir mengubah peserta mungkin agak buru-buru ya mengubah dari laporan yang tadinya versi Microsoft Word terakhir saya minta untuk menjadi e-magazine gitu. Karena takut apa bumerang nih yang lain udah bikin pakai e-magazine kok kelompok saya enggak. Jadi terakhir saya minta kelompok saya juga menyamakan untuk menggunakan e-magazine dan alhamdulillahnya mereka cepat bisa menyesuaikan apa namanya perubahan format tersebut gitu. Tadi saya juga sepakat ya dengan Pak Tejo ya, banyak yang idenya bagus ya. Mungkin tadi juga dari AHU ada yang sampai bisa membuat dashboard keuangan ya, yang mana sebenarnya itu bisa dipakai secara umum, mungkin bukan hanya di tingkat Dirjen AHU tapi di kementerian. Sayang ide-ide ini kalau nggak dituangkan di dalam satu wadah gitu ya, karena banyak ide-ide sebenarnya yang bagus yang bisa diadopsi oleh satker-satker lain gitu. Nah, apakah ke depan nanti akan semua dialokasi atau diolah oleh BSK atau seperti apa, mungkin nanti ke depan akan ada kebijakannya dari BPSDM seperti itu. Mungkin itu aja Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Richard terakhir tadi masukan dari beberapa coach, mungkin nanti dicatat Dina pula terkait dengan walaupun Bu Laila ini baru pertama kali menjadi coach di PKP ini. Silakan Pak Richard. Baik, terima kasih Ibu Pak untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Pusat, Pak Tejo, Ibu Eva, dan juga Ibu Mutia. Terima kasih, menarik karena senada ini, sepertinya senada. Beberapa masukan dari Ibu Kapus, saya setuju kalau memang PKP ini Gen Z, betul. Jadi nuansa digitalisasinya kuat, kemudian juga menurut Pak Tejo juga tadi output daripada peserta PKP ini memang luar biasa. Seperti di kelompok kami tadi juga semuanya memang meningkatkan kualitas bagi organisasinya. Dalam berbeda level ya, baik internal satu direktorat maupun untuk pelayanan publik satu kementerian, ya, beda level itu jadinya. Dan kemudian juga tadi masukan dari Pak Hamdan sepakat sekali karena sebetulnya ini sudah saya suarakan beberapa tahun yang lalu bahwa BPSDM juga punya kontribusi bagi kementerian. Ya, yang menjadi output peserta bisa menjadi outcome bagi kementerian. Mungkin juga standarisasi atau ya standar lah bagi penilaian ini untuk pakem yang dari LAN, oke. Tapi pakem bagi outcome kementerian kan itu masing-masing diserahkan. Jadi mungkin juga nanti akan dibedakan antara pelayanan publik internal maupun pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya ya untuk penilaian itu akan dibedakan. Kemudian juga capaiannya itu, kemanfaatannya itu. Kalau untuk level misalnya satu direktorat dibedakan dengan penilaian untuk level satu kementerian. Atau bahkan pelayanan publik langsung pada masyarakat. Nah, di kelompok kami memang berbeda-beda. Ada yang internal satu direktorat kemanfaatannya. Ada yang untuk kementerian. Dan bahkan juga ada yang untuk masyarakat umum. Khususnya karena kita kan pembina bagi beberapa JM. Nah, ini harusnya juga menjadi keleluasan kita untuk mengatur ya. Kalau pakem dari LAN ini silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kami juga nggak masalah. Permasalahannya pada outcome yang akan nanti kita dapatkan. Dan di situ juga menjadi kontribusi BPSDM. Ya. Kita mungkin
beberapa kontestasi pelayanan publik kita nggak pernah ikut ya. Karena kontestasi pelayanan publik juga sesungguhnya bisa inline dengan output daripada pelatihan kepemimpinan ini. Jadi saya sambut juga positif apa yang disampaikan Pak Hamdan. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa memanfaatkan output yang seperti sekarang ini PKP yang sangat bermanfaat bagi kementerian khususnya. Dan ini memang betul-betul sesuai dengan nomenklaturnya, perubahan kualitas pelayanan publik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Fat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Richard. Untuk selanjutnya memang untuk urutan dari para peserta ini peringkat 1 sampai 10 semuanya disetujui ya Bu. Kita bungkus ya Bu. Hanya satu lagi Bu pertanyaan dari host, mungkin ada yang perlu disampaikan? Host PKP, Pak Teguh atau Pak Padrata, ada yang perlu disampaikan? Oh, silakan Pak Padrata. Ya, terima kasih Bu Kapus. Izin sedikit saran saja Bu, terkait dengan sosiometrik. Itu yang peringkat 1 terlalu jauh Bu, sosiometriknya. Kayaknya nomor 2 yang bisa dinaikkan. Sedangkan sikap perilakunya juga lebih bagus yang nomor 2. Ya. Ya, saya tadi sudah tanya sama Agis ya. Di sosiometri ini sudah masuk di penilaian sikap perilaku atau udah belum, Gis? Sudah 2%. Enggak, dia ini banget enggak. Soalnya ini anaknya memang kepedean banget. Tapi memang dia bagus kinerjanya. Maksudnya kerja dari mulai rancangan sampai ini. Saya tidak masalah itu mau diturunkan. Sebab gini Bu, terkait dengan pembelajaran di kelas, jadi walaupun virtual, Sering meninggalkan. Kalau di peringkat 24 itu biasanya orangnya diem. Jadi nggak banyak ini, nggak pernah. Temennya nggak Iya, ngasih komentar. nggak pernah ngasih komen, cuman diem ya kayak gitu Tapi aja. dia di akademisnya juga bagus loh. Iya. Banyak Ibu di PKN juga seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk masuk 10 besar itu dia adanya di sosiometrik 20-an, itu pasti diturunkan, dikeluarkan. Berarti di sikap perilakunya, Gis. Iya. Terusnya siapa? Bahkan mungkin Pak Rian, Mas Rian, Mas Teguh, Pak Hade Yusuf. Izin Bu Fatia, izin boleh bertanya Bu? Ya, Ya, saya cuma tergelitik aja sih kenapa ya koci saya kok nggak ada yang masuk satu pun ya? Apakah nilainya memang di perencanaan dan implementasinya rendah atau saat Iya. di kelasnya nilainya rendah ya? Karena Di ini kan termasuk rancangannya, juga Mbak. sama agak Di agak kurang. rancangannya mungkin dulu Rancangan, rancangannya bobotnya itu kan yang paling tinggi 30% hari ini. di nomor berapa ya peserta saya mulai ya itu coachingnya ya? Maksudnya kok bisa di bawah semua gitu? Nah, itu ya, mulai dari nomor 26. Padahal beberapa orang ada yang bagus gitu menurut saya 3-4 orang tuh
Ya, sangat memuaskan. mungkin dinilai di rancangannya, kemudian dinilai nilai akademisnya. Kan komponennya banyak. Hmm. Nggak apa-apa kalau yang boleh, silahkan. Malah tadinya saya tanya Bapak, Pak Fatur itu bagus nggak? Saya dinaikin. Fatur itu sebenarnya bagus segala-galanya dia. Cuman dia di akademisnya. Akademisnya itu yang jaraknya jauh. Ya Izin nggak Bu, apa-apa itu kembali lagi ya Bu, izin. Kalau saya kan pertama kan pertimbangannya itu sosiometrinya sudah masuk include dalam penilaian. dalam penilaian. Ya, Coba itu yang lihat pertama. buka sikap perilaku Yang kedua, komponennya. Emil ini bisa diturunkan kalau ada catatan sikap perilaku yang menonjol istilahnya. Tapi kalau sosiometri itu memang sengaja dipampang gitu ya, di paling kanan itu memang untuk menjadi pertimbangan pada saat rapat evaluasi, karena memang kan dia kan menunjukkan leadership-nya gitu ya. Padahal ini pelatihan kepemimpinan kan dari lantu seperti itu ininya. Tapi kalau misalnya tidak ada catatan ini ya ini karena kalau tidak ada misalnya komplain dari pemantau, host, Dari pemantau, penyelenggara, ada nggak? ya ini gitu kita base-nya Hostnya siapa? Makasih ya. kalibrasi itu kan cara mengkalibrasi itu mengecek Kalibrasi itu dengan dibutuhkan kalau ya. ada kesenjangan yang terlalu Ya. tinggi. Ini kan selisihnya Ya. cuma sedikit, nggak perlu kalibrasi. Ya, betul. Itu. Kecuali kalau tidak Hostnya siapa? Rian. ya, coba dicek dulu. Jadi ngecek dengan dibandingkan dengan catatan harian itu kan kalibrasi juga sebetulnya. Kalibrasi itu contohnya. Dicek dengan catatan celah. Ya. Barangkali kalau tidak ada berarti dia clear. Sebetulnya kenapa dihindari kalibrasi? Karena kita sudah sepakat dan penyamaan persepsi nilai terendah adalah 80 dan nilai tertinggi adalah 95. Kalau padahal nilai paling tinggi adalah 100, tapi ada catatan. Boleh memberikan nilai 100, tapi harus ada catatan. Boleh memberikan nilai di bawah 80, nggak apa-apa, tapi harus ada catatan. Nah, itu supaya maksudnya kan kita menyamakan persepsi ini supaya tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antara penguji. Namun kalau masih ada kesenjangan yang terlalu jauh antara penguji, nilainya itu baru diperlukan kalibrasi. Tapi kalau enggak, ini kan selisihnya sedikit. Karena izin aspek ini yang ranking 1 dan ranking 2 ini kan pengujinya sama dan penguji yang bisa membandingkan. Jadi karena memang paling banyak itunya di proyek perubahannya, di aksi perubahannya gitu yang paling ini ya bobot ya. Kenapa saya ini? Yang ya karena outputnya dia dari mulai rancangan sampai ke implementasi dia konsisten. Bahkan ada nambah satu fitur pemeliharaan. Tadinya sebetulnya dia hanya mengaktifkan kembali aplikasi iRumga, kemudian mengaktifkan semuanya, membuka kembali, kemudian ternyata dia bisa nambah satu fitur pemeliharaan. Saya sampaikan bahwa ketika pemeliharaan itu sudah bisa terdata, misalnya satu AC di pemeliharaan ada perbaikan setiap ini dalam 1 bulan 10 kali perbaikan itu bisa terpantau di sana, itu bisa dilakukan untuk rekomendasi untuk penghapusan. Dan loop-nya juga jelas, artinya maksudnya ini sebetulnya idenya ini itu sangat luar biasa mengintegrasikan seluruh urusan rumah tangga menjadi satu yang ini bisa diadopsi, bisa digunakan bahkan
Saya tadi sampaikan ini tuh kalau dari Biro Umum berarti tidak perlu Kanwil itu replikasi. Harusnya Biro Umum itu bersurat bikin surat edaran ke seluruh kantor wilayah untuk menggunakan aplikasi ini. Ini seperti pada proyek perubahan sekarang masih kita pakai adalah IRB. IRB itu sebetulnya proyek perubahan PKN 2 yang masih digunakan sampai sekarang. Jadi tidak perlu replikasi karena itu bisa digunakan. Jadi itu kelebihan saya menilainya adalah dari mulai rancangan sampai ke implementasi. Tapi komponen yang lainnya itu kan menjadi bahan pertimbangan. Nggak apa-apa itu menjadi bahan pertimbangan kita kalau dari Bintang Ayu Soraya memang anak ini tekun, anaknya memang tekun, bagus. Namun aksi perubahannya masih kalah sederhana sama yang ranking 1. Kemanfaatannya masih lebih bagus yang Emil. Nah, komponen yang lain kan mengikuti. Ya, sekarang kalau dari sisi sosiometrinya sih, memang tadi saya sudah melihat sosiometrinya itu 24. Ini anaknya yang nggak pernah ngobrol sama temennya, ya kan? Gitu. Gimana nih Pak? Kita ini. Ini 1-2. Cuman hasilnya itu yang ini kemanfaatannya besar itu yang di ranking 1. Itu. Kalau yang nomor 2 itu dia sudah mengkombinasikan dengan AI. Dia pakai chatbot dan sudah saya coba. Ada satu pertanyaan yang kebetulan saya random tapi dia jawabnya lama. Ternyata dia nge-link. Dia pakai link, tapi terjawab, tapi pakai link. Jadi karena banyak data sehingga tidak bisa dia menjawab langsung. Tapi harus nge-link ke webnya kantor wilayah. Jadi ternyata itu yang membutuhkan waktu. Saya coba semuanya tadi beberapa yang menjadi aksi perubahannya. Jadi ini ya Pak. Ketok Pak. Ketok Bu. Halo semuanya, siapa? Ini ya Dok, bungkus. Sudah dibungkus, sudah disepakati, kita bungkus semua, tidak ada lagi masukan dan juga angkat peringkat 1 sampai 10, jadi sangat memuaskannya, ini sangat banyak Ibu. Unitnya dibuka. Ya. Unit asal. Ya karena sosiometri itu prosentasenya kecil, berapa persen? 2% ya? Yang paling besar memang ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman sebelum ditutup? Teman Tekpim? Cukup? Ya. Terima kasih Pak, Bapak Ibu penguji dan juga para coach yang sudah hadir, terima kasih. Juga teman-teman yang sudah membantu di tim kerja dan juga dari host pagi sampai sore ya Bu, mulai dari jam 8 tadi sampai selesai jam 4. Terima kasih semua teman-teman. Juga para coach untuk waktunya, terima kasih sudah bergabung. Pak Kapus, Bu Kapus, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.